Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my friends. Good morning, Mrs. Uum and Mrs. Dia. I would like to say thank you for coming to my presentation. Let me introduce myself. My name is Homsyatun Nafiah with number 2101420052. And I'm from Indonesian Language Education and Literature Study Program. In this presentation, I will talk about short story analysis Bila Semua Wanita Cantik by Terelie using a mimetic approach. Sebelum memasuki pembahasan, mimetik sendiri adalah salah satu dari 4 pendekatan karya sastra yang dikemukakan oleh Abrams pada tahun 1981. Pendekatan ini mengatakan bahwa karya sastra merupakan imitasi dari realitas. Mimetik memiliki keterkaitan keadaan realita masyarakat yang sedang berjalan dengan keadaan yang digambarkan pada karya sastra. Karya sastra yang saya analisis adalah cerpen yang berjudul Bila Semua Wanita Cantik, karya Terelie. Pengarang terkenal tanah air yang telah menerbitkan puluhan judul novel. Bahkan, 2 novelnya sudah berhasil diangkat ke layar lebar, yaitu Hafalan Sholat Delisa dan Bidadari-Bidadari Surga. Tema yang diangkat Terelie pada cerpen Bila Semua Wanita Cantik ini adalah tema kehidupan. Dengan 2 tokoh utama yaitu Jo, gadis yang digambarkan memiliki badan kurus dan rambut keriting, dan juga Finn, gadis berbadan gemuk. Kedua sahabat ini bersama mencari definisi dari kata cantik yang sebenarnya. Seperti yang sudah disebutkan, setiap karya memiliki hubungan dengan realita kehidupan. Begitu juga cerpen Bila Semua Wanita Cantik karya Terelie ini. Berikut beberapa analisis kutipan cerpen yang berhubungan dengan realita yang ada. Kutipan pertama, pengarang menggambarkan anak-anak yang saling mengejek tentang temannya yang bertubuh gendut. Adegan tersebut mengilustrasikan maraknya kasus bullying yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Menurut data dari KPAI, pelaporan kasus bullying atau perundungan mencapai 2.500 laporan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Seperti yang sudah kita ketahui, bullying tersebut terjadi karena dampak negatif gawai dan media sosial. Kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi salah satu faktornya. Kutipan yang kedua berbunyi, kita tidak seharusnya cemburu. Mereka pasti memiliki masalah dengan kecantikannya. Sama seperti kita yang memiliki masalah dengan penampilan kita. Masalahnya, kita tidak pernah tahu dalam posisi mereka, kan? Kutipan tersebut menggambarkan sifat manusia yang menilai hanya dari apa yang mereka lihat, tidak mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia tersenyum, berarti bahagia. Dia punya uang, dia pasti bahagia. Atau jika seseorang cantik, maka hidupnya sudah sangat sempurna. Begitu kira-kira penilaian dalam masyarakat. Faktanya, yang hidupnya terlihat sempurna pun pasti memiliki masalah dan sesuatu yang dicemburui. Tidak ada yang mengerti apa isi hati seseorang. Dan pengarang menyuratkan fenomena tersebut dengan baik pada ceritanya. Kutipan selanjutnya adalah narasi yang menunjukkan tokoh Finn sedang mengeluhkan tentang masalahnya kepada Jo. Semakin seringlah Finn mengeluhkan soal itu. Jo lalu menghibur Finn seperti biasa. Kutipan tersebut menggambarkan kebiasaan berbagi kisah dan masalah kepada orang yang dipercaya, atau biasa disebut dengan istilah curhat. Menurut psikolog Endang dari Universitas Airlangga, curhat memiliki banyak manfaat, salah satunya mengurangi stres. Namun akan berbeda apabila
membahas sifat yang digambarkan pada tokoh Finn. Ingin dimengerti, tapi tidak mau dipahami. Sifat tersebut hanya akan membuat masalah jadi tidak terselesaikan. Dapat dilihat dari kutipan berikut. Finn mengangkat bahu, tidak terlalu tertarik dengan kalimat Jo barusan. Jo hanya mencoba membesarkan hatinya. Percuma, omong kosong, ia sudah tak percaya lagi. Sikap seperti ini kini bisa dengan mudah ditemukan, atau mungkin ada pada diri kita. Pengarang menyajikan gambaran sikap yang selalu mengeluh, tetapi ketika diberi perhatian, selalu menolak, menganggap tidak ada seorang pun yang mengerti perasaannya. Analisis kutipan selanjutnya adalah ketika Finn memotong pembicaraan Jo yang sedang mengatakan bahwa tidak semua wanita cantik, dengan berkata, "Ya, seperti kita-kita ini." Dan tentu saja Jo membesarkan hati Finn. "Lu selalu berpikiran negatif. Lagian, siapa bilang sih lu tuh jelek?" Kutipan tersebut menampilkan kenyataan yang kini sedang banyak dibicarakan, yaitu sifat ketidakcintaan kepada diri sendiri, atau biasa disebut insecure. Orang-orang kini lebih sering mengeluh tentang penampilan dan berkata mereka tidak cantik. Mungkin hampir setiap hari kita bisa menemukan orang yang entah di media sosial atau secara langsung mengatakannya. Penulis mengadaptasi krisis kepercayaan diri tersebut dan menjadikannya salah satu watak pada tokoh Finn. Kutipan selanjutnya adalah, "Nah, lu bisa bayangin kan kalau semua teman-temannya gendut? Mana asik lagi coba hari-hari mereka. Tidak ada saling olok, tidak ada saling ejek, hambar, persis seperti stik ini." Pengarang mengilustrasikan kebiasaan masyarakat yang seringkali merasa senang dan muncul rasa puas ketika melihat sebuah keributan, tanpa peduli apa yang dirasakan orang yang bersangkutan. Lebih buruk, bukannya melerai, tetapi membuat suasana menjadi lebih panas. Hal tersebut tidak hanya terjadi di lingkup usia anak-anak. Orang dewasa pun masih sering melakukannya. Kutipan selanjutnya adalah dialog Finn dan Jo yang membahas jarangnya mereka bertemu. "Aku sibuk, Jo. Kau tahu itu kan?" Jo menggeleng prihatin. "Kau kehilangan waktu-waktu menyenangkan seperti dulu." Hal tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada pada masyarakat. Pengarang memaparkan dengan sangat baik gambaran realita dari sudut pandang orang-orang yang sibuk dan orang-orang yang hidup bersama mereka. Banyak yang menjalani rutinitas hidup terlampau monoton. Bekerja dari pagi sampai petang, sampai lupa hidup normal. Melupakan keluarga, teman, bahkan kesehatannya sendiri. Tuntutan deadline membuat seseorang terus berkutat dengan pekerjaannya dan lupa untuk bersosialisasi. Sangat realistis, bukan? Lalu kutipan yang berikutnya adalah, "Finn, sudah punya pacar belum sih?" Selalu seperti itu. Ia juga malas berkumpul dengan keluarganya, hanya untuk menjadi bahan olok-olok mereka. Pertanyaan semacam, "Kapan menikah? Sudah punya pacar belum?" pasti sering muncul dan menjadi topik utama perbincangan dalam keluarga. Pengarang menggambarkan pemahaman lama yang menganggap bahwa jika masih lajang dan belum menikah berarti tidak bahagia. Banyak orang dewasa yang memaksa para pemuda untuk cepat menikah. Padahal, pada zaman sekarang, banyak pemuda yang masih ingin mengejar cita-citanya yang mungkin tidak akan maksimal jika dilakukan saat sudah menikah. Seperti dikutip dari Duval dan Miller tahun 1985, bahwa menikah adalah bentuk kesediaan individu. Jadi, menikah bukan tentang paksaan. Kutipan selanjutnya. Iklan-iklan sabun mandi, sampo, lotion, dan apalah itu bohong. Jelas-jelas modelnya memang sudah cantik dari sononya. Ilustrasi yang dibuat pengarang pada kutipan tersebut mengingatkan akan fakta bahwa
iklan-iklan produk yang beredar dalam masyarakat hanyalah sebatas strategi marketing. Masyarakat seringkali termakan iklan dan menjadi impulsive buyer. Lupa bahwa yang mereka lihat hanyalah iklan. Iklan-iklan tersebut juga memungkinkan untuk terciptanya standar kecantikan yang kurang realistis dalam masyarakat. Namun, walaupun sudah tahu, faktanya tidak sedikit masyarakat yang menutup telinga dan terus mempercayai iklan. Kutipan yang terakhir adalah, bukankah banyak yang bilang karakter nomor 1, fisik nomor 2? Omong kosong, semua itu bohong. Itu hanya untuk membesar-besarkan hati saja. Salah satu dialog tokoh cerpen tersebut menjelaskan cerminan fakta realitas bahwa pada zaman milenial ini tidak sedikit masyarakat yang membeda-bedakan perlakuan dengan berdasarkan pada penilaian fisik. Semakin marak, bahkan sampai muncul kalimat sarkasme dalam masyarakat yang berbunyi bahwa keadilan sosial hanya berlaku untuk mereka yang berpenampilan menarik saja. Dari beberapa analisis kutipan cerpen tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan mimetik, pengarang Terelie mengangkat realita yang ada untuk mengembangkan jalan cerita. Realita yang dimaksud antara lain pesimisme, ketidakpercayadirian, persahabatan, dan pemikiran-pemikiran nyata yang sering ditemukan dalam hidup bermasyarakat. Konflik yang realistis dan penyusunan kata yang indah membuat pembaca mudah memahami pesan yang terkandung dalam cerpen tentang manusia yang harus mencintai diri sendiri dan selalu memiliki hati yang cantik, karena fisik dan materi bisa berubah, tetapi tidak dengan hati. So, that's my presentation. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.